Sejarah Kerajaan Kalingga dan Sriwijaya. 1. Kerajaan Kalingga. Berdirinya Kerajaan Kalingga. Kalingga berasal dari sebuah kerajaan di India Selatan. Meskipun di Nusantara letaknya berada di sebelah utara dari Gunung Muria, tepatnya di Kabupaten Jepara, kerajaan ini didirikan pada abad ke-16. B. Latar belakang berdirinya Kerajaan Kalingga. Kalingga sendiri berasal dari kerajaan India kuno yang bernama Kaling, mengidekan bahwa tautan antara Indonesia dengan India bukan hanya lokasi kerajaan ini yang tidak diketahui, tapi juga dengan catatan sejarah kerajaan ini yang langka. Salah satu tempat yang dicurigai ibu kota kerajaan ini adalah Pekalongan dan Jepara. C. Raja-raja di Kerajaan Kalingga. Ada banyak raja yang memerintah Kerajaan Kalingga seperti 1. Prabu Wasumurti pada tahun 594 sampai 605 Masehi. 2. Prabu Wasugeni pada tahun 605 sampai 632 Masehi. 3. Prabu Wasudewa pada tahun 632 sampai 652 Masehi. 4. Prabu Kiratasingha pada tahun 652 sampai 648 Masehi. Yang ke-6 Prabu Wasukawi pada tahun 652 Masehi. Yang ke-7 Prabu Kartikayasingha pada tahun 648 sampai 674 Masehi. Yang terakhir Ratu Sima pada tahun 674 sampai 695 Masehi. D. Proses perkembangan Kerajaan Kalingga. 1. Kehidupan politik. Memasuki era Ratu Sima, Kerajaan Kalingga sangat makmur dan mencapai puncak kejayaan hingga nama Ratu Sima menjadi terkenal. Ratu Sima terkenal tegas, jujur, dan bijaksana. 2. Kehidupan ekonomi. Ratu Sima menjadikan rakyatnya adil dan hidup teratur, aman, serta tentram, hingga tidak ada gangguan yang berarti dalam kehidupan sosial ekonomi. 3. Kehidupan agama. Masyarakat kerajaan didominasi beragama Buddha, agama yang berkembang sangat pesat karena memang berdirinya kerajaan ini berasal dari seorang dari India. E. Penghasilan utama Kerajaan Kalingga. Perekonomian Kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Letaknya berada di pesisir pantai utara Jawa, menyebabkan sektor perdagangan maritim dapat berkembang dengan pesat. Komoditas perdagangan Kalingga antara lain kulit, penyu, emas, perak, cula badak, dan gading kerajaan. F. Keruntuhan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga pun mengalami kemunduran pada 752. Penyebab keruntuhannya yang pertama adalah adanya sistem kebijakan politik Ratu Sima yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Dan yang kedua adalah serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Dan yang membuatnya runtuh total adalah meninggalnya Ratu Sima pada 695. Maka kepemimpinan perpindahan pada anaknya yang menyebabkan Kerajaan Kalingga runtuh. 2. Kerajaan Sriwijaya. Yang berdirinya Kerajaan Sriwijaya menurut prasasti kedudukan bukit yang bertarik 605 saksa atau 683 meter. Kedatuan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musai. B. Latar belakang pendirian Kerajaan Sriwijaya. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri artinya bercahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan kerajaan. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Palembang. C. Nama raja di Kerajaan Sriwijaya. 1. Sri Indrawarman. 2. Raja Dharanindra. 3. Raja Semaratungga. 4. Bala Putra Dewa. 5. Sri Udayadityawarman. 6. Sri Kulamaniwarman atau Kudaminawarman Dewa. 7. Sri Marawijaya Tunggawarman.
8. Sri Sanggrawawijaya Tungrawarman. D. Proses perkembangan Kerajaan Sriwijaya. 1. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar yang terletak di Sumatera Selatan. Menurut para ahli, pusat Kerajaan Sriwijaya ada di Palembang dan diperkirakan telah berdiri pada abad ke-7 Masehi. Sumber-sumber sejarah dari kerajaan ini terdapat banyak prasasti. Kerajaan Sriwijaya mengalami puncak kejayaan pada masa Bala-Putra Dewa. Raja ini mengadakan hubungan persahabatan dengan Raja Dewapala Dewa dari India. Dalam prasasti Nalanda, Raja Dewapala menghadiahkan sebidang tanah menjadi biara bagi para pendeta Sriwijaya yang belajar agama Buddha di India. 2. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia pada masa silam. Kerajaan Sriwijaya mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim yang pernah menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional selama berabad-abad dengan menguasai Selat Melaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Setiap pelayaran dan perdagangan seluruh Asia Barat ke timur atau sebaliknya akan melewati wilayah Sriwijaya yang meliputi seluruh Sumatera, sebagian Jawa, Semenanjung Malaya, dan Mangtai Selatan. Keadaan ini juga membawa penghasilan Kerajaan Sriwijaya terutama diperoleh dari komoditas ekspor dan bea cukai dari kapal yang singgah di pelabuhan milik Sriwijaya. Komoditas ekspor Sriwijaya antara lain kapur barus, cendana, gading gajah, buah-buahan, kapas, cula badak, dan wangi-wangian. 3. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah mengenai Sriwijaya dari seorang pendeta yaitu I Sing mengatakan bahwa negeri Sriwijaya dikelilingi oleh benteng dan di Sriwijaya ada 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha. Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha yang paling penting di Asia Tenggara. Agama Buddha yang berkembang adalah Buddha Mahayana. Menurut berita dari Tibet, seorang pendeta bernama Atika tinggal di wilayah Sriwijaya untuk belajar agama Buddha pada seorang guru yaitu Dharmapala. 4. Kepercayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya biksu yang terdapat di Sriwijaya beserta pusat pendidikannya. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk yang beragama Hindu terdapat pula di Sriwijaya. Prasasti Talang Tuo yang berisi doa dan menurunkan sifat beragama Buddha. Buddha pun berkata demikian. 5. Penghasilan utama Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan maritim yang besar. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang sangat penting pada masanya. Letak Sriwijaya di Selat Malaka menjadikan Sriwijaya pusat jalur perdagangan yang sangat penting pada masa itu. Oleh karena itu, Sriwijaya dapat untung dari pajak dan penjualan barang. 6. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Setelah beberapa abad berkuasa, Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan pada abad ke-12. Berikut beberapa penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. 1. Diserang oleh Kerajaan Kalamandala. Serangan ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1017 dan pada tahun 1025. 2. Wilayah kekuasaannya mulai melepaskan diri. Setelah serangan Kola, Sriwijaya mulai melemah. Kemudian banyak daerah yang memanfaatkannya untuk memisahkan diri. 3. Masuknya ajaran Islam. Karena melemahnya dominasi Sriwijaya di Sumatera, menyebabkan agama Islam berringgas dan melakukan penyebaran secara terus-menerus.